Ada kabar gembira nih, GBI Puri Indah sudah ada ibadah onsite sebanyak 3 kali loh. Mulai tanggal 17 April hari Minggu, ibadah GBI Puri Indah sudah ada ibadah mulai 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jangan lupa ya, pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi GBI Puri Indah, dan jangan lupa untuk download aplikasi Peduli Lindungi. Adik-adik di NE Kids juga bisa beribadah loh secara onsite di GBI Puri Indah pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jadi adik-adik bisa datang bersama orang tua untuk beribadah bersama secara onsite pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jangan lupa ya. Dan untuk ibadah di GBI House of Blessing, waktunya tetap sama ya, pukul 8.30 dan pukul 10.30. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ada dan jangan lupa untuk mengisi formulir reservasi di aplikasi GBI Puri Indah. Dan untuk adik-adik yang ingin hadir ibadah sekolah minggu secara onsite, di NE Kids GBI House of Blessing sudah buka loh, pukul 8.30 atau pukul 10.30. Sampai berjumpa ya, Tuhan Yesus memberkati.
saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu.
dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya satu atau dua orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya satu atau dua naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada satu atau dua orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu, kita akan bacakan Mazmur 91. Haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular hidung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Tanggalkan segala pikiranmu. Fokus sama Tuhan siang hari ini. Senangkan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Yes Lord. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
kekuatanku Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ini umat-Mu Tuhan, mereka mengangkat tangan. Ku angkat, ini kerinduan kami Bapa. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Pandang wajah Tuhan, katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa. Yes, haleluya. Sekarang dan berikan tepuk tangan bagi Allah yang kudus, saudara. Nyanyikan pujian di hadapan Allah yang kudus, di hadapan Allah yang dahsyat. Katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, Bapa, dengan kekuatan-Mu kami datang menyembah-Mu. Dalam kekudusan-Mu Bapa, kami angkat tanganku, ini kerinduan kami Tuhan. Yes Lord, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Sambil pandang wajah Tuhan, angkat tanganmu. Sebab Engkau yang kudus. Mulai bermazmur, mulai menyembah. Anak domba Allah.
Bagimu segala pujian Tuhan, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa. Mari sembah Dia, sembah Dia saudara. Uramasyaka ya ralamu, hinaralamu. Sampai selamanya.
sampai detik ini karena Engkau yang menjaga keluarga kami. Engkau yang menjaga anak-anak kami. Engkau yang menyertai cucu-cucu kami. Engkau yang memagari pasangan kami. Firman-Mu selangkah itu maut, tapi kami ada sampai detik ini karena Engkau. Karena ada tangan yang kuat di atas kami. Tangan yang sama yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tangan itu juga menjaga kami, melindungi kami, Bapa. Sebab itu kami mengangkat kedua tangan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh Bapa. Terima kasih. Dari mezbah ini kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ia duduk di tahta dan Ia akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau yang mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Yes Lord. Mari Bapak Ibu satu suara. Para penyembah, para memuji. Satu
sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terdikat dilepaskan, susah jadi dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus katakan. Tanpa musik berikan tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi, bisa lebih meriah lagi. Sorakan. Saudara, kita punya Tuhan yang tidak ada bandingannya di kolong langit ini. Namanya Yesus, tidak ada tandingannya. Yang percaya bahwa nama Yesus dahsyat, katakan dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara begini, Allah kita luar biasa, tidak ada bandingannya. Come on. Woo. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Weh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya siapa? Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari jemaat HW masyurkan Tuhan. Oh oh yeah yeah. Haleluya. Oh oh, bersorak bagi Tuhan. Yeah. Mari jemaat yang diberkati katakan, pada siapa? Siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Katakan tak ada. Tak ada. Oh 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 yeah. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar mendengar namamu. Siap bersorak, siap lompat buat Tuhan. Are you ready? Here we go. 1, 2, 3. Tak tertandingi. Amen. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Katakan, pada siapa? Pada siapa bandingkan kekuatannya yang heran? Katakan kiri kananmu, tak ada. Yeah. Oh. Kerajaan dahsyat. Semua musuh gemetar, semua musuh takut. Sorakan satu-satunya Tuhan yang dahsyat, tak ada bandingannya, tak ada tandingannya, cuma Yesus Tuhan Immanuel. Setiap lutut kan bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Oh oh oh, oh oh oh. Sorakan ho, ho ho ho, semua, ho ho ho, lagi, ho ho ho. Mari jemaat HW, angkat tanganmu katakan, sungguh
ada sepertimu Tuhan Yesus. Hanya siapa? Jauh, jauh melebihi. Siap, siap lompat buat Tuhan jemaat Halme. Here we go. 1, 2, 3. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Bersorak buat Tuhan, bersorak buat Raja, sorakan dahsyat, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Tanpa musik, berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yang kagum sama Tuhan Yesus, lebih lagi tepuk tangan yang panjang. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi buat Allah yang tak tertandingi. Yesus Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Dahsyat. Siapkan hati untuk menikmati firman sabda Allah yang dahsyat. Sekalipun bangsa itu mengecewakan, kami tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Sekalipun pohon ara tak berbunga, ku kan bersorak. Sekalipun pohon anggur tak berbuah, ku kan beriak. Sekalipun pohon zaitun kecewakan, ku kan menyembah. Ku angkat tanganku dan bersyukur, ku angkat suaraku dan memujimu. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kau angkatku dan menolongku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kau hiburku dan menggendongku, sebab Kau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah menolong saudara, yang memberikan kekuatan di hari-hari ini saudara. Lebih meriah lagi bersorak buat Tuhan. Sekalipun ladang, sekalipun ladang tidak menghasilkan, ku kan bersorak. Sekalipun kambing domba terhalang, ku kan beriak. Oh, sekalipun lembu sapi tidak ada, ku kan menyembah. Dan kami
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera, puji nama Tuhan Yesus. Kita baru saja melewati Jumat Agung dan di hari ketiga Dia bangkit. Kita merayakan kebangkitan Kristus. Nah saudara, tentunya kita ingin tahu kenapa kita merayakannya setiap tahun, kebangkitan Kristus. Beberapa hal yang boleh kita ketahui, putaran ini terus-menerus sama adanya. Yang menarik di sini adalah setiap saudara dan saya masuk dalam pergumulan, masuk dalam tantangan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui satu hal, kalau Dia bangkit. Yohanes 11, 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ada kata percaya, ia akan hidup, ada kata hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, saudara dan saya, tidak akan mati selama-lamanya. Dan dalam pengertian ini, Dia tantang kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi sebelum saya beranjak, ada kata kuncinya di sini, percaya supaya kita hidup. Haleluya. Sedangkan di Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku, confess with your mouth, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya, kata percaya muncul lagi, dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, janji-janji Tuhan, kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Janji-janjinya kita diingatkan tahun ke tahun, di mana hari kebangkitannya itu ada, dan maknanya pun juga luas sekali. Prinsip bekerja di segala hal, di jalan hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita diselamatkan oleh, simak baik-baik, anugerah melalui iman. Sekali lagi, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Puji nama Tuhan Yesus. Lalu kita bertanya, apakah itu anugerah? Sering kita mendengar, bahkan nama sebuah perusahaan banyak sekali kita mendengar. Apakah itu PT Anugerah, CV Anugerah, banyak sekali. Tapi makna sebenarnya itu apa? Nah saudara, perhatikan di sini baik-baik. Anugerah adalah kuasa Tuhan yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan kita tanpa bayar sesen pun, alias gratis. Dapat diterima dengan cara percaya, bukan karena usaha manusia. Perhatikan kata kuncinya, percaya. Dan ini adalah anugerah kuasa Tuhan yang ada untuk memenuhi segala apapun kebutuhan saudara saat ini, pergumulan saudara, tantangan saudara, di mana Dia berikan tanpa bayar sesen pun. Dasar makna daripada anugerah. Kitab Roma 10 ayat 11 berkata, karena kitab suci mengatakan demikian, barang siapa yang percaya, lagi-lagi digarisbawahi, percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Nah, saudara mungkin menghadapi suatu tantangan yang unik, suatu tantangan yang capeknya bukan main. Dan juga bisa dipermalukan dalam konteks banyak hal. Bisa juga kecewa karena nanti apa kata orang. Tapi janji Allah tidak akan dipermalukan. Kitab Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Wah, katakan dalam hati, iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman harus ada perbuatannya. Seringkali kita mengklaim sebagai hamba-hamba Tuhan, mengatakan saya punya iman. Betul, tapi tanpa disertai dengan perbuatan, itu adalah mati. Fondasi dasar adalah pertukaran melalui anugerah. Pertukaran melalui anugerah. Jumat Agung, kita tahu semua ceritanya. Lalu pertukaran melalui anugerah kasihnya di kayu salib. Dia rela berkorban untuk saudara dan saya.
Dia tebus segala kekurangan kita, dosa kita. Di hari ketiga dia bangkit. Maka fondasi dasar adalah pertukaran melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini tidak dapat dibeli, dan dengan hanya perilaku kita, baik kita, tetapi hanya dapat diterima karena mereka yang punya iman. Lagi-lagi dikaitkan dengan iman tadi. Percaya. Mari kita renungkan sejenak. Dari tadi dikatakan percaya, percaya, percaya. Saudara, terjemahan bebas yang saya boleh berikan, pengertian saya, percaya itu terdiri dari 1% iman dan 99% ketaatan. Betul, kita percaya. Kalau ditanya, percayakah? Saya percaya. Maka itu bicara soal imanmu. Namun dalam praktik sehari-harinya, pada dasarnya iman cuma 1%, ketaatannya 99%. Mari kita elaborasi. Taat sepenuhnya, yakin sepenuhnya, dan bersandar sepenuhnya. Ketika kita mengatakan, aku punya iman, aku yakin. Namun dalam perjalanan hidup kita, ada saja tantangan, masalah, pergumulan yang macam-macam. Di sana kita mulai diproses, di sana banyak kita jumpai orang yang akhirnya mutung di tengah jalan, gagal, gugur. Nah, itulah dituntut sesuatu yang disebut dengan ketaatan. Pada saat kita mengatakan kita punya iman, lalu kita bertahan dengan ketaatan kita, apapun situasi yang kita hadapi, itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan yang mengatakan percaya. Yakobus 2:22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Maka iman tidak di dalam benak pikiran saja, teori saja, melangkahlah. Dengan melangkah itu bicara soal perbuatan. Dan itu bicara soal banyak tantangan, banyak juga ganjilan macam-macam. Namun dikatakan di sini tadi yang saya masih ingatkan, iman adalah 1%, ketaatan 99%. Tetap taat, tetap setia, apapun rintangannya. Di kayu salib, semua dosa telah dilimpahkan kepada kehidupan Yesus. Bayangkan saudara, di kayu salib, semua dosa saudara dan saya dilimpahkan kepada kehidupan Yesus. Kita baca, kita mengerti. Selama tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak bergerak dalam hidup kita kalau kita berjuang menggunakan pola pikir dan pengertian kita sendiri. Ada kecenderungan demikianlah manusia. Based on our own understanding. Based on our own knowledge. Pemahaman sendiri. Dia bergerak kalau kita berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh melangkah dengan iman dan dengan ketaatan. Menarik sekali. Cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Maka dalam hal ini ada 3 hal yang menarik. Perkataan simpati, perkataan empati, perkataan belas kasihan atau compassion. Simpati itu adalah seringkali ketika kita harus ada simpati. Oh, kasihan sekali kamu, itu ada simpati. Sedangkan empati, saya mengerti perasaanmu, saya pernah berada di posisi itu. Nah, sedangkan belas kasihan atau compassion bicara soal saya termotivasi untuk menolong. Maka belas kasihan adalah kunci untuk membuka nilai dari empati. Saudara, renungkan kembali. Pandemi ini sudah berapa lama kita alami? Maka sekarang dinyatakan sebagai secara global endemi, flu biasa. Banyak yang masih perlu ditolong, banyak yang perlu dijangkau, banyak yang perlu didoakan. Dan hal ini bicara soal belas kasihan kita yang kita miliki untuk melangkah melakukan sesuatu. Jangan terlalu lama berempati, hati-hati. Hal ini dapat memperpanjang penderitaan. Empati terus. Bertindaklah dengan belas kasihan. Not just positive thinking, but positive action. Iklan yang banyak kita baca, kita dengar, just do it. Lakukanlah. Ini bicara soal pesan Tuhan
di saat demikian ini, di kuartal ini, untuk menggenapi tahun 2022. Nah, untuk itu apapun yang saudara lakukan ataupun hadapi, mengalaminya, Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala, sekali lagi, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, we now know, kita tahu sekarang, Tuhan selalu turut bekerja. Apapun situasi, tantangan yang saudara alami. Dia ada di mana-mana. He is omnipresent. Apapun pergumulan saudara saat ini, apapun yang sedang saudara pikirkan, Dia ada di sana. Berbahagialah. Kita harus tetap berbahagia, saudara. Mazmur 1:1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Simak ini pengapaannya. Sempurna dikatakan demikian. Ia, saya boleh katakan, deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Nah saudara, apapun yang di bawah kolong langit ini ada masa dan waktunya. Saya suka dengan menggunakan istilah the appointed time. Waktu yang ditetapkan Tuhan. Dikatakan tadi pada musimnya. Nah untuk itu saudara sedang mengalami proses ini. Maka dikatakan tadi, percaya adalah imannya cuma 1%, tapi ketaatannya yang 99% berpegang teguh. Peganglah janjinya. The appointed time akan segera tiba. Puji Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah saudara, saya sangat terkejut sekali kalau memahami hal ini. Boleh kita lihat sama-sama. Itulah kasih. Dulu kerja saya adalah mencari. Capek adanya, lelah adanya. Setelah memahami kebenaran firman Tuhan dengan segala janjinya, ternyata Dia dari mula, sebelum saudara ada, Dia sudah ada. Sebelum saudara mengenal Dia, Dia sudah mengenal saudara. Sebelum saudara bisa mengasihi Dia, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi Dia. Ini luar biasa. Maka dari itu, di hari ketiga Dia dibangkitkan. Untuk siapa? Saudara dan saya diselamatkan, dipulihkan, dikembalikan kepada jalur seturut dengan kehendaknya. Dan untuk itu saudara, saya sebentar akan berdoa, dan saya percaya rancangan Tuhan itu begitu baik dan indah. Dia tidak pernah terlambat. Dia melakukan banyak perkara-perkara yang seringkali kita tidak mengerti. Tapi itulah cara Tuhan. Saudara boleh melihat situasi kondisi saat ini. Macam-macam aneka ragam. Makin hari kita mengikutinya. Di usia saya saat ini, kalau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, digital sistemnya, saya akan tertinggal. Dan tulisan yang menarik, pola pikir lama kali teknologi baru sama dengan gagal. Demikian ada yang saya harus mengubah. Dan kita dapat pesan seringkali yang disebut dengan paradigma baru. Paradigm shift, bicara soal mengalihkan pola pikir kita. Dari yang lama-lama, perhatikan di sini, kalau saudara bekerja, punya usaha, keberhasilan saudara di masa yang lampau tidak akan menjamin keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Why? Karena selalu berubah-ubah. Dan memang perubahan itu sulit, tapi kalau kita tidak mengikutinya, itu menjadi fatal. Dan demikianlah pesan Tuhan hari ini. Saudara dan saya perlu merayakan kebangkitannya, karena Dia sudah tebus semua ini untuk saudara dan saya, dan kita diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Di sanalah konteks yang ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oh glory, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendapatkan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah dibangkitkan kembali. Kemenangan sudah ada pada kami. Bagi kami yang percaya atas segala perbuatan-Mu. Tuhan, terpujilah nama. Begitu pedulinya Engkau akan kami, mengasihi kami, sehingga kami boleh mendapatkan terobosan-terobosan baru. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada bisikan-bisikan palsu lagi yang dapat menggandrungi pola pikir kami ataupun mendiskreditkan kami. Tidak Tuhan, karena bersama Engkau pasti menang, bersama Engkau pasti bisa. Terpujilah Bapa. Saat ini semua yang mengikuti program ini Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawat jamalah, urapilah Tuhan, sehingga mereka mendapatkan suatu paradigma baru, melihat dengan gaya yang mana semuanya sudah Engkau tebus di kayu salib, sehingga kami semua boleh melanjutkan kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh kemenangan. Glory, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan menabur, kita akan beri dengan penuh sukacita. Nanti di lutut sebelah kanan Bapak Ibu ada QR Code, beri dengan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu di rumah ada QR Code, beri dengan penuh sukacita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang dahsyat, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami cuma mau bilang Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami diberkati, ekspresi kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Bapa, berkati tangan-tangan umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan, amin. Satu memberi. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidup menjadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.